Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang mau beserta kami, Immanuel. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa di tengah-tengah goncangan hidup kami masing-masing, Engkau juga tetap bersama dengan kami. Yakinkan kami akan hal itu. Kami berdoa biarlah melalui perenungan firman yang sebentar kami lakukan bersama-sama, kami semua diberkati. Tolonglah hamba-Mu juga dalam segala keterbatasan dan kelemahan supaya Tuhan jadikan saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Terima kasih Pak David, ya lagu yang terakhir Immanuel ya mewakili khotbah hari ini. Tapi saya mau tanya sekarang, Immanuel itu artinya apa? Allah beserta kita. Kok bisa tahu Allah beserta kita, bagaimana motong-motongnya itu? Nah, ini supaya kita tahu ya, Immanuel memang ungkapan dalam bahasa Ibrani, ya. Nah, saya dosen Ibrani, jadi izinkan sharing sedikit, ya. Jadi Immanuel, yang kita kenal apa dari kata Immanuel itu? Im apa? Im? Allah. Nilainya 20. Enggak apa-apa, justru hari ini saya ingin kita tahu, karena kadang kita haleluya, terus amin, itu enggak tahu artinya. Ya, saya pernah khotbah di satu persekutuan yang sedikit-sedikit haleluya, sedikit-sedikit amin. Saya nyasarkan sedikit itu amin. Padahal kalimatnya salah, tapi amin. Jadi yang artinya Allah itu adalah El. El itu Allah. Ya. Nah, besertanya mana kira-kira? Yang tadi salah itu enggak apa-apa. Apa besertanya? Im itu beserta. Anu itu preposisi kata ganti orang pertama jama'. Jadi kita atau kami. Jadi sekarang tahu ya, Immanuel. El itu Allah, Im beserta, anu itu kami atau kita. Jelas ya? Jadi kalau ditanya Immanuel apa? Allah beserta kita, Allah beserta kami. Kok tahu? Tahu saya. El itu Allah, Im itu beserta, anu itu kami atau kita. 100? Nah, 100 kalau ulang ya. Oke, jangan salah lagi. Nah, tema hari ini yang diberikan kepada saya ketika keluarga tergoncang. Saya terus terang agak bingung, Imlek kok cerita mengenai keluarga tergoncang. Tapi harus mau, enggak mau, saudara. Memang waktu-waktu ini kita bisa lihat banyak goncangan di dalam hidup kita. Ya, maafkan, mungkin enggak tahu. Wah, sudah ya. Banyak goncangan, paling tidak bencana alam. Luar biasa. Saudara kalau lihat hari demi hari, saudara lihat berita pagi lah. Pasti bencana alam paling sering sekarang apa? Banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Ya, saya kadang kalau di rumah pas duduk-duduk hujan deras itu, sudah tahu perasaan saya, bersyukur. Karena apa? Kita masih punya rumah berteduh. Banyak orang yang hidup di pengungsian, bukannya pengungsian, ini hujan terus itu. Saya tidak tahu bagaimana melewati hari-harinya. Ya, kecelakaan juga entah pesawat, entah yang paling konyol dulu. Ya, seorang ibu naruh anaknya di sepeda motor, ibunya belanja. Ya dilalah kalau orang Jawa bilang, kok disantap mobil, anaknya berangkat. Ya. Penyakit juga tidak diduga menderita sakit ini dan lain-lain. PHK, usaha gagal dan lain-lain. Rumah saya di Surabaya itu jalan depannya itu pusat ya kuliner lah, restoran depot besar-besar gitu ya. Jadi sudah menarik sekali, buka rame, kemudian sepi, kemudian nama-nama besar itu bisa tutup. Ya.
kita mendengar berita PHK di mana-mana. Ataupun juga ada keluarga kita yang bermasalah. Ya, misalkan terjadi ada jemaat kami, anaknya kena narkoba, seluruh keluarga terpengaruh. Atau sakit berat, seluruh keluarga terpengaruh dan lain-lain. Nah, sehingga goncangan-goncangan itu bisa terjadi. Kalau saudara saat ini hidup saudara aman, rasanya ada goncangan sedikit-sedikit, puji Tuhan. Tapi kalau saudara saat ini merasa hidup saudara, wah goncanganku kok terlalu hebat, kok ini. Saudara, you are not alone. Kamu tidak sendiri. Banyak orang mengalami goncangan dalam waktu-waktu ini. Nah, ketika saya diberi tema ini, saya merenungkan di kitab suci, banyak enggak keluarga-keluarga yang mengalami goncangan? Kira-kira sebut aja, keluarga mana yang mengalami goncangan yang Bapak Ibu ingat? Apa? Ayub jelas, untung saya enggak jadi khotbah Ayub, karena saudara sudah tahu. Nah, mana lagi? Daud juga goncang, keluarga ya. Bayangkan diberontak anaknya sendiri, anaknya saling memperkosa saudaranya sendiri dan lain-lain. Ada lagi? Saul juga ya bisa, karena ya raja kemudian anaknya tidak taat malah lebih dekat sama rivalnya dan lain-lain. Nah banyak saudara, kalau saudara baca teliti di dalam kitab suci, itu seringkali goncangan-goncangan yang dialami keluarga-keluarga itu kalau harapan kita happy ending, ya ternyata tidak. Kalau membaca itu tidak happy ending. Itu ada struggle, saya tidak cerita mengenai Ayub, Daud, Saul dan lain-lain dari kisah dalam kitab Rut. Ya, mari kita buka Rut pasal 1. Bukan karena istri saya namanya Rut, maka saya suka khotbah dari kitab Rut, bukan ya, karena kitab ini sangat menarik ya. Kita lihat pasal 1 ayat 1 dan 2. Ya. Kalau yang punya Alkitab cetak lupa tempatnya Rut, enggak apa-apa, pelan-pelan. Cari mulai Kejadian sampai Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim di belakangnya, ya. Itu oke. Ayat 1 dan 2 ya, saya baca. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Malon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Nah, ayat 1 dengan jelas mengungkapkan bahwa bangsa Israel mengalami kelaparan. Nah, sehingga ada satu keluarga yang kepala keluarganya Elimelek itu memutuskan untuk bermigrasi, untuk menghindari kelaparan, untuk mengatasi kesulitan hidup dan bermigrasi ke tanah asing, tanah Moab. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita tahu seorang yang berani bermigrasi, pindah dari tanah airnya ke tempat lain itu biasanya punya mentalitas yang lebih kuat. Ya, pejuang. Karena kalau tidak, biasanya orang-orang yang ya sudah pasrah dengan hidupnya itu selalu berkata, mangan ramangan, mangan ora mangan, yang penting kumpul. Elimelek tidak punya mentalitas seperti itu. Elimelek berkata, kita mengalami bencana kelaparan, kita harus berupaya lebih baik sehingga melihat, oh di Moab itu lebih baik sehingga dia berimigrasi. Kemungkinan, dugaan saya yakin betul, keluarga Elimelek ini ekonominya oke. Kenapa oke? Karena dia bisa pindah satu keluarga. Ya, bisa pindah satu keluarga. Saya mau tanya sekarang, siapa yang papa atau engkongnya migrasi dari Cungkuok ke Indonesia? Siapa? Angkat tangan.
Nah, oke ya, itu ya, ya termasuk engkong saya, papa saya. Nah, saudara yang mempelajari itu, apakah mereka bermigrasi datang rame gitu, misalkan engkong, emak, terus anaknya diajak? Tidak. Biasanya yang pergi siapa? Engkongnya dulu, yang laki dulu. Biasanya yang laki dulu. Karena apa? Tidak mungkin. Untuk transport ke Indonesia aja sudah butuh waktu dan biaya dan lain-lain. Untuk pertama mereka pasti datang sendiri. Ya. Kemudian setelah datang sendiri, rodok enak ngajak siapa? Istrinya. Kalau tidak sempat ngajak istrinya buat pos PI di Indonesia. Tidak guyu, tidak tahu berarti ya. Buat pos PI di Indonesia berarti kawin dengan penduduk Indonesia. Sehingga engkong-engkong kita kan punya gereja utama di Cungkok, punya pos PI di Indonesia. Tidak tahu, pengalaman enggak? Saya itu karena engkong saya juga. Ya, punya gereja utama di Cungkok, tapi pos PI-nya ada di Indonesia juga. Nah, kemudian baru ngajak. Nah, Elimelek ini satu keluarga dia bisa. Berarti secara ekonomi kemungkinan oke. Dengan satu kerinduan dia sebagai kepala keluarga ingin keluarganya lebih baik daripada kelaparan di Israel. Saya tidak katakan ini masalah dosa atau tidak, ini bukan. Karena Alkitab kadang mengizinkan orang juga pindah untuk hidup lebih baik. Nah, kemudian kita lihat ayat 3 sampai 5 ya. 3 sampai 5. Kemudian apa dikatakan apa? Matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kemudian kedua anak laki-laki itu mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Kemudian lalu matilah juga keduanya, yakni Malon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Nah, saudara, di dalam kisah ini dikatakan bahwa Elimelek itu akhirnya meninggal. Kita tidak tahu, tapi tentu tidak dalam waktu yang lama. Kemudian setelah itu kedua anaknya, ya Malon dan Kilion ini mengambil perempuan Moab yang bernama Orpa dan Rut untuk menjadi istrinya. Nah, saudara, menarik sekali istilah mengambil dalam bagian ini, mengambil istri ini, istilah Ibraninya agak lain dengan istilah mengambil istri umumnya. Dugaan para ahli, kemungkinan karena mereka ini pendatang dan lain-lain juga mengalami kemerosotan, bukan kemajuan secara ekonomi karena Elimelek meninggal dan lain-lain. Malon dan Kilion ini mengambil perempuan Moab itu tanpa mahar. Jadi kemungkinan Rut dan Orpa itu dari masyarakat Moab yang agak bawah. Nah, itu wajar. Kalau kita anggap aja orang asli di Indonesia ini mau nikah dengan bule gembel. Mau enggak? Enggak mau, pasti enggak mau. Ya toh? Tapi kalau bule yang berduit gitu, kita cerita, "Mah, aku dicedeki ini." Siapa? Pasti kita tanya apa? Kerjaannya apa? Orang tua pasti tanya, "Oh, dia punya pabrik ini." Ya, itu puji Tuhan tuh. Ya toh? Tapi kalau ditanya itu kerjaannya apa? Enggak jelas, Mah. Itu. Wah, kamu mesti menggumbuli ini apakah kehendak Tuhan? Kalau tadi langsung puji Tuhan, kalau yang ini gumuli dulu karena status ekonomi. Nah, kita enggak tahu, tapi kemungkinan itu yang dialami oleh Malon dan Kilion tanpa pilihan, mereka terpaksa menikah dengan perempuan Moab, mungkin yang strata ekonominya sederhana. Nah, kisah ini berlanjut sangat tragis, saudara. Malon dan Kilion ini meninggal. Jadi Naomi tinggal dengan siapa? Habis dengan kedua menantunya saja. Nah, keluarga ini mengalami goncangan-goncangan. Yang pertama, Elimelek meninggal. Ya,
Kemudian goncangan kedua anak laki-lakinya ini meninggal. Nah, bagaimana Naomi menghadapi? Nah, saudara, kita berharap kisah ini ya tidak berakhir di sini, betul. Kita bersyukur karena Naomi dalam goncangan yang hebat itu, kalau kita lihat ayat 6, apa yang diungkapkan ayat 6, diungkapkan Naomi ini mendengar bahwa Tuhan sudah menyatakan belas kasihan sehingga tidak ada lagi kelaparan di tanah Israel, di tanah Kanaan, sehingga Naomi ini memutuskan untuk pulang, ya, untuk pulang. Ini menarik sekali, saudara, karena di tengah-tengah goncangan yang dialami oleh Naomi yang begitu hebat, dia masih bisa melihat Tuhan berkarya. Ini satu hal yang luar biasa. Nah, ringkasnya bagaimana? Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan karena ini satu kitab. Nah, ya waktu dia mau pulang, menantunya itu mau ikut. Nah, mau ikut Naomi karena enggak bisa, percuma kamu ikut. Sudah pulang ke rumah masing-masing. Nah, Orpa saya enggak anggap negatif Orpa ya. Orpa pulang, nah Ruth ini tetap ikut Naomi. Ya, itu ringkasnya cerita. Kita berlanjut dalam kisah, saya ingin kita menyelusuri kitab ini karena kitab ini luar biasa, sudah mengajarkan hal-hal yang penting. Ayat 19, apa yang diungkapkan itu? Naomi dan Ruth pulang ke Bethlehem, tanah ini. Nah, ketika sampai di Bethlehem, gempar seluruh kota. Gempar seluruh kota karena Naomi ini pulang. Nah, apa yang dikatakan perempuan itu kepada Naomi? Lihat Naomi pulang itu, apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu? Apa? Naomi kamu. Pangling mereka. Kenapa kok pangling kira-kira? Makin tua, betul. Nilainya 90, ya. Tapi belum 100. Ya. Apalagi? Kira-kira, coba berimajinasi. Pangling, ketemu teman lama 10 tahun. Wajahnya berubah. Kenapa kok berubah? Kenapa? Stres, betul. Betul lah, nyabat tua stres 100. Nah, kenapa? Dia mengalami goncangan hidup yang luar biasa. Itu. Nah, kita tidak tahu, tetapi kalau saya menyelidiki dengan pendekatan psikologis, kemungkinan dia stres, kemungkinan dia dulu itu sebagai istri Elimelek, yang lumayan itu pasti dandan bagus. Ya, bagus, rapi, bagus. Sekarang ditinggal Elimelek, ditinggal anak-anaknya, tipe orang stres biasanya itu salah satunya itu tidak mau merawat diri. Ya, jadi kita kalau punya anak, punya suami, punya istri yang jarang mandi, jangan seneng-seneng. Bilang hemat, PDAM mahal, jangan. Itu tanda-tanda. Ya, biasanya rapi, biasanya dandan, biasanya bajunya stil, tiba-tiba seenaknya, jangan seneng-seneng. Itu tanda-tanda tidak terlalu positif, bukan, oh ya soalnya aku frugal living, hidup sederhana. Tidak, itu bisa-bisa tanda. Nah, perempuan-perempuan ini lihat Naomi kaget, loh Naomi. Terus apa yang dikatakan Naomi? Apa? Jangan sebut aku apa? Naomi. Naomi itu artinya menyenangkan. Nama menyenangkan. Jangan sebut aku Naomi. Sebut aku apa? Mara. Bukan Mara ngamuk ya, bukan ya. Mara artinya pahit. Kenapa? Dia katakan sebab yang maha kuasa Tuhan telah melakukan banyak hal pahit dalam hidupku. Aku ini pergi dengan penuh. Ada Elimelek, 2 anak, ada harta, tapi sekarang pulang dengan tangan yang kosong.
Saudara, apa yang terjadi dengan Naomi ini? Ya, dapat dikatakan saudara, Naomi itu mengalami kepahitan di dalam hidupnya. Bisa tolong ya? Oke. Oh, kebanyakan. Oke. Naomi itu mengalami kepahitan di dalam hidupnya karena goncangan yang terjadi. Saudara, hal ini wajar. Ya. Orang yang mengalami goncangan-goncangan dalam hidup jangan dianggap terus dia itu bisa mengatasi karena orang yang beriman dan lain-lain. Tidak, saudara. Bisa mengalami lembah yang sulit, bisa kepahitan, bisa kemarahan, bisa tadi pagi paduan suara Betel bagus ya pujiannya dikatakan saat berat kiranya hatimu tidak membatu. Bisa hati kita membatu oleh karena goncangan di dalam hidup kita. Nah, Naomi mengalami hal itu. Bahkan dia dapat dikatakan depresi menjalani hidupnya dengan apa ya seadanya gitu. Nah, puji Tuhan, Tuhan memberikan Rut yang dalam pengertian tetap mau berjuang bertahan. Nah, saya katakan Naomi kenapa bisa pahit, bisa pasif dan lain-lain. Karena apa? Rut ini dia punya keinginan apa? Tidak ingin hidup susah terus toh. Dia katakan kepada Naomi, boleh enggak aku ini keluar mungut sisa panen? Nah, ini menarik sekali, saudara. Karena itu hukum yang diberikan orang Israel supaya orang kaya itu waktu manen itu tidak memanen habis tapi menyisakan untuk dipungut orang-orang yang berkekurangan itu. Nah, tetapi Naomi ketika diminta, Rut itu minta izin kepada Naomi. Naomi hanya berkata, pergilah. Padahal saudara, kalau membaca teliti, memanen sisa-sisa panen, apalagi seorang wanita asing lagi, itu bukanlah situasi yang aman. Nah, Naomi itu tidak memperingatkan Rut, hati-hati. Tidak, dia katakan pergi. Nah, saudara tahu, nanti kalau saudara saya yakin familiar dengan kisah ini, di dalam perjalanan ketemu Boas toh, Boas waktu tahu Rut ini, Boas wanti-wanti Rut. Kamu kalau panen ngambil sisa panen ini, berdirilah di belakang pekerja-pekerja wanitaku. Tidak sembarangan. Karena tahu, tidak gampang. Ya, wanita miskin, asing, ngambil gitu, ada pekerja yang nanggul, ditulit. Tahu ya ditulit ya, dikerjain, yang parah ya ditabok gitu ya. Nggak bisa lawan. Nah, Naomi itu sebetulnya tahu tapi karena dia ada hidup dalam depresinya, dalam kepahitannya, dalam apa, nggak bisa mikir. Sehingga dia berkata, yes pergi. Nah, baru kemudian ketika Rut ini pulang bawa hasil dan lain-lain, Naomi tanya di mana? Oh di itu loh. Oh, Naomi ini baru mulai bangkit karena tahu bahwa pemilik kebun itu adalah Boas yang merupakan salah satu kerabat yang punya tanggung jawab untuk menebus Rut. Nah, ini tradisi di dalam perjanjian lama, kalau ada ipar, misalkan si A dan si B menikah ya, itu yang laki-laki meninggal, yang perempuan ini diharapkan dinikahi oleh adik laki-laki ini. Terus menerus, itu pernikahan ipar. Nah, kasus Boas bukan, karena tidak ada langsung keluarga yang lain. Itu punya tanggung jawab untuk menebus ini. Nah, Naomi baru mulai itu. Nah, ringkas ya, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Akhirnya Boas ini mengambil Rut sebagai istrinya dan mengandung. Nah, siapa Boas? Yang jelas Boas ini tajir, kaya raya, pemilik kebun. Siapa Boas yang Bapak Ibu pahami selain kaya raya? Siapa Boas? Ada yang duga?
Siapa? Kira-kira. Kenapa? Bapak, ya itu nanti kalau saya sudah cerita itu khotbah selesai. Ya nanti pinter itu. Tapi nilai 120 itu. Kecepatan ya. Nah, Boas coba kita berimajinasi. Waktu Boas berbicara dengan Naomi, Ruth ini, dia kadang panggil anakku. Jadi Boas ini nensing atau laule? Nah, itu 100 itu. Nah, kemungkinan ini Joko tua, jaga tua, kaya jaga tua. Nah, kenapa kok jaga tua? Saudara undang saya khotbah lagi, saya bisa menganalisa lain-lain, menarik itu. Nah, tapi ini jelas kaya, kemungkinan jaga tua. Nah, yang heran orang kaya, parasnya enggak jelas, aku enggak tahu. Mosok enggak laku. Nah, ini kita mulai lihat tangan Tuhan yang menyiapkan untuk Ruth ya. Nah, oke, sudah. Merit, punya anak, seneng enggak? Semua senang, ya. Semua senang. Perempuan-perempuan di Bethlehem, teman-teman Naomi senang sekali. Berkata apa? Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau hari ini dengan seorang penebus. Wah, masyurlah kiranya nama anak ini. Kemudian ayat 15, next, ya. Kecepatan. Nah, dan dialah atau bayi ini menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau waktu rambutmu putih. Wah, senang sekali tuh punya anak, ya. Bahkan tidak hanya itu, perempuan-perempuan itu memuji, kamu punya mantu itu lebih berharga daripada berapa? 7 orang laki-laki. Wah, ini luar biasa, ya. Ibu-ibu berdoalah punya mantu yang seperti ini, ya, seperti Ruth ini ya, lebih baik daripada anakmu. Anakmu baik, tapi ini lebih baik, ya. Bersyukur itu ya. Nah, tapi saudara, yang menarik apa? Yang menarik apa? Naomi ini ngambil anak itu, dia excited gitu. Puji Tuhan, Tuhan sudah memulihkan aku, menolong aku dengan lahirnya anak. Tidak, saudara. Alkitab tidak mencatat dia excited sama sekali, tidak. Yang excited malah perempuan-perempuan Yerusalem. Nah, apa yang kita bisa lihat ini? Kemungkinan Naomi itu masih di dalam kepahitan dan goncangan yang dapat dikatakan melumpuhkan hidupnya. Kemungkinan dia belum pulih 100%. Nah, saudara, ini kita perlu belajar, saudara. Kita kadang seringkali lihat film, khususnya yang dulu-dulu, selalu kisah susah diakhiri dengan happy ending. Film sekarang enggak. Ya, hal yang paling saya anggap paling awal itu yang tidak happy ending itu, sudah tahu film lama Mrs. Doubtfire. Ya, Mrs. Doubtfire itu enggak happy ending, keluarganya tetap cerai toh. Ya, tapi perjuangan ayah itu bagaimana untuk mendamping anak. Nah, sekarang banyak film yang tidak happy ending. Menurut saya lebih realistis. Kitab suci dari dulu, kalau kita perhatikan baca teliti. Kalau pengkhotbah yang tidak teliti ya langsung selesai dalam pengertian happy ending. Naomi ini tidak happy ending, saudara. Naomi ini semua excited. Dia tidak, dia hanya pegang anaknya. Ya, tidak ada respon. Nah, terus Ruth ini apakah juga mengalami hal yang luar biasa? Tidak, saudara. Dia juga punya anak, hal yang mengembirakan. Tapi kalau saudara membaca kitab Ruth sampai akhir itu, selalu disisipi dengan istilah perempuan Moab. Perempuan Moab, walaupun dia sudah nikah dengan Boas, dia sudah berbakti demikian luar biasa dengan Naomi, tapi label perempuan Moab itu tetap ada.
Apa yang kita bisa belajar ini? Alkitab justru memberikan satu realita dalam hidup kita. Kalau saudara kita mengalami goncangan dalam hidup apapun, kalau saudara saat ini merasa aku belum oke, belum pulih, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aku belum bisa seperti dulu, tidak apa-apa. Karena itu realita di dalam kehidupan manusia. Kalau saudara baca kitab Roma dengan baca teliti, Paulus itu berkata, semua manusia itu melalui penderitaan itu mengeluh seperti sakit bersalin. Semua orang, ada pergumulan, ada kesulitan, ada goncangan, ada tantangan. Beberapa waktu lalu saya lihat YouTube itu, terus ada 2 lagu yang WhatsApp ya, muncul itu salah satunya lagu, saudara kalau tertarik bisa lihat di YouTube ya, itu Lord, I am not okay, but still I'm here. Syairnya bagus sekali, intinya gini, goncangan di dalam hidupnya begitu hebat, kadang membuat dia sulit untuk berdoa, sulit untuk apa, tapi dia tetap jujur datang kepada Tuhan berkata, Tuhan, aku enggak oke, aku belum baik-baik, tapi aku bertahan. I'm still here, I'm still worship you, I'm still pray to you, I'm still praise you. I'm not okay, Lord, I'm not okay. Ini penting. Jangan pikir hidup itu Tuhan terus balik gitu. Kalau saudara mengalami itu puji Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mengalami hal itu, saudara terimalah itu. Karena saudara tidak sendiri, banyak orang mengalami hal itu bahkan lebih berat dari kita. Yang kedua, pujian yang WhatsApp di YouTube saya, Lord, I am tired, but don't give up on me. Tuhan, aku ini capek menghadapi kesulitan, capek menghadapi goncangan. Tapi aku tetap datang Tuhan, don't give up on me. Jangan menyerah atasku, jangan melepaskan aku. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara alami. Apakah goncangan itu mempengaruhi hidupmu sampai sekarang itu? Goncangan itu membuat engkau pahit. Goncangan itu membuat hatimu dingin. Goncangan itu membuat engkau apatis terhadap semua itu. Tapi ingatlah. Berkatalah kepada Tuhan, Lord, I'm still here. Tuhan, aku masih di sini. Aku masih mau beribadah. Aku mau masih memuji nama-Mu. Aku mau masih mengasihi-Mu, belajar di tengah apapun. Bahkan ketika engkau berkata, Tuhan, aku sudah capek. Tuhan, jangan lepaskan aku. Saudara, kisah Naomi dan Ruth, mungkin Naomi dan Ruth hanya melihat sampai di sini. Tidak ada hal yang spektakuler lagi. Nah, sekarang lanjut yang tadi ngomong Isai. Tadi yang ngomong ya, nilainya 120 itu. Ya. Nah, ini penting. Karena apa? Di dalam pasal 4 ayat 17, anak yang lahir itu diberi nama siapa? Obed. Obed itu siapa? Ayah Isai. Isai itu siapa? Ayah Daud. Jadi Obed itu kakek dari Daud. Betul loh? Iya toh? Nah, Naomi apa tahu nanti akan keluar Daud?
Enggak tahu sudah bertemu Tuhan. Rut apa tahu? Mungkin enggak tahu. Tapi di sini kita bisa lihat cerita Naomi dan Rut mungkin bukan happy ending, tetapi Tuhan merangkai itu dengan satu hal yang luar biasa. Karena melalui goncangan yang besar yang dialami keluarga ini, lahir siapa? Lahir Daud, merupakan leluhur Daud dan menjadi raja yang luar biasa. Nah ini yang harus kita yakini, mungkin goncangan itu tetap kita rasakan dalam hidupmu saat ini, bahkan sampai akhir hidupmu. Tapi Tuhan di dalam kekekalan bisa merangkai apa yang kau alami, yang kita alami itu di dalam rencananya yang luar biasa, yang mungkin baru bisa dibaca oleh generasi-generasi berikutnya. Sehingga saudara di dalam hidup kita, apapun ketika kita, walaupun dalam masa raya Imlek ini seharusnya kita senang-senang, kita memikirkan mengenai goncangan dalam keluarga, umumnya setiap kita akan mengalami satu atau dua goncangan besar di dalam hidup. Ya. Dan yang kedua, kita ini tidak bisa milih goncangan apa yang akan kita alami. Kita tidak bisa milih, tapi yang kita bisa pilih adalah sikap kita di dalam menghadapi goncangan. Walaupun saya tidak mau mengajarkan kita simplistik, penyederhanaan, goncangan dalam nama Tuhan Yesus lenyap. Enggak. Ada orang yang harus menanggung sampai akhir hidupnya. Tapi datanglah kepada Tuhan. Katakan seperti pujian sebelum kita mendengarkan firman, Immanuel. Allah, Engkau beserta kami, beserta kita. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nanti entah dalam grup, entah dalam apa, saudara mau itu, saudara bisa cerita, goncangan apa yang kau alami dalam keluargamu. Nah, bagaimana kau bersikap? Engkau mungkin marah, engkau mungkin pahit, engkau mungkin tawar hati, engkau mungkin apatis, itu wajar. Tapi yang ketiga, apakah engkau makin mempunyai pengalaman yang dalam bersama dengan Tuhan? Bersama dengan Tuhan. Saudara, banyak orang, mahasiswa saya atau apa, rekan, lihat saya itu enak hidupnya. Ya, enak hidupnya. Bisa ini, bisa itu, bisa itu. Tapi saya mau katakan, 5 tahun terakhir ini kami sekeluarga mengalami goncangan besar. Kadang ada saatnya saya bangun pagi itu tidak mampu. Too tired. Dan kadang saya merasa, I don't know my future. Tapi saya belajar. Dalam keadaan apapun. Ketika aku berkata, Lord, I'm not okay. Tuhan tidak berkata, kamu pendeta senior not okay. No. Tuhan berkata, come to me. Lord, I'm tired. Tuhan tidak berkata, kamu. Katanya ada lagu apa, bekerja, Tuhan tidak pernah capek atau apa, itu ya. Nah, Lord, I'm tired. Tuhan tidak pernah. Kenapa? Salah satu perkataan Tuhan Yesus yang terkenal dalam Matius 11 ayat 28 apa? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Kalau goncangan dalam hidupmu membuat engkau letih, lesu, dan beban berat, come to me, datang kepada Tuhan. Dan Tuhan itu Immanuel, Allah yang beserta saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Minta pendeta Willing. Mari kita bersatu di dalam doa.
Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersama-sama datang kepadamu. Di tengah segala goncangan dalam kehidupan yang Tuhan izinkan kami alami, kami percaya Tuhan dalam semuanya itu tangan Tuhan terus merendah. Kami percaya Tuhan rancangan yang ada padamu bagi kami adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Karena itu ya Tuhan, biarlah dalam segala kesesakan yang kami alami, kami boleh tetap melihat Tuhan, memandang Tuhan, mengalami Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah iman kami, teguhkanlah hati kami. Karena kami percaya pengharapan kami dalam Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang setia, Pendeta Siakoksin. Tuhan memberkati beliau, terus memakai hidup beliau untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan menolong beliau senantiasa. Demikian juga kami segenap jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, khususnya memberkati keluarga kami masing-masing. Dan melindungi keluarga kami masing-masing. Karena kami percaya ada Tuhan di dalam keluarga kami. Engkaulah Immanuel yang selalu beserta kami. Terpuji mulia nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, semua yang percaya katakan amin.